Pemirsa, musisi Jering siang tadi menerima vaksin COVID-19 di Polda Metro Jaya. Kesediaan Jering untuk divaksin sekaligus mengakhiri kontroversi yang ia timbulkan karena sempat tak percaya COVID-19. Didampingi istrinya Nora Alexandra, Igede Aryastina alias Jering siang tadi mendatangi Dokes Polda Metro Jaya. Jering langsung menerima vaksin COVID-19 merek Sinovac yang disuntikan oleh seorang tenaga kesehatan. Melalui Instagramnya, Jering sempat menyatakan akan divaksin pada 16 Agustus besok. Namun ia justru langsung divaksin pada hari ini. Jering menyatakan bersedia divaksin usai berdiskusi dengan sejumlah pihak terkait dengan keamanannya. Jadi awalnya saya masih ragu karena saya baca-baca di Halodoc kayak seperti itu, orang yang dengan riwayat hepatitis itu sebaiknya harus konsultasi dulu. Setelah saya konsultasi akhirnya Dr. Indro meyakinkan saya jika Sinovac aman untuk yang punya riwayat seperti saya. Jadi saya menganjurkan kepada masyarakat luas agar konsultasi dulu dengan dokter, terutama yang punya riwayat sebelum melakukan vaksin. Jadi tidak usah takut berlebihan. Jadi kita bantu, ayo kita bantu agar Indonesia lekas bangkit lagi. Kesediaan Jering untuk divaksin sekaligus mempertegas akhir polemik antara dirinya dan COVID-19. Ia sebelumnya sempat menyebut COVID-19 adalah konspirasi global. Bahkan ia sempat menyebut ini sebagai kacung WHO pada Juni 2020 yang akhirnya menyeretnya ke jeruji besi. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, perseteruan antara musisi Jering dan pegiat media sosial Adam Denny terus berlanjut. Meski mediasi telah dilaksanakan, pihak Adam Denny meminta proses hukum tetap berjalan. Mediasi antara musisi Jering dan pegiat media sosial Adam Denny belum menemui titik terang. Meski mereka telah saling memaafkan, pihak Adam Denny meminta proses hukum tetap berlanjut. Saya minta tolong, saya mohon terutama kepada para netizen, sudahilah memanas-manasi situasi, karena permasalahan seperti ini menang jadi arang jadi debu. Jadi tidak ada yang untung dari permasalahan ini. Jadi saya mohon sekali lagi kepada para netizen, sudahilah memanas-manasi situasi, karena kami sudah saling memaafkan. Saya memaafkan, tetap memaafkan, tapi tidak melupakan, dan saya juga tadi membuat keputusan dengan kuasa hukum saya untuk terus melanjutkan proses hukum yang berlaku di pihak kepolisian. Paling kayak gitu ya, karena memang sebelum saya melaporkan, saya sudah melakukan mediasi, tapi di dalam mediasi sebelum yang saya laporkan itu, saya ditolak mentah-mentah, ditantang tanding hukum, saya dibilang bukan siapa-siapa, pada intinya memaafkan sebagai manusia, iya jelas memaafkan. Cuma saya ingin proses ini terus berjalan sampai di pengadilan nanti. Pihak kepolisian menyatakan tetap membuka ruang mediasi untuk keduanya sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan mediasi, tetapi saudara pelapor, saudara ADG juga meminta, walaupun sudah memaafkan secara pribadi, minta supaya proses hukum oleh penyidik ini tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang ada. Ya, kami pihak sebagai mediatornya tidak bisa memaksa, itu haknya, silakan. Tetapi di sisi lain kami masih membuka. Kami masih membuka ruang untuk adanya mediasi lanjutan sampai dengan berkas ini sebelum terkirim ke jaksa penuntut umum. Kasus ini bermula saat Adam Denny meminta Jering membeberkan bukti ke publik terkait tuduhan banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Tak lama berselang, akun media sosial Jering hilang dan musisi ini menuduh Adam Denny menghapusnya. Jering pun menelpon Adam Denny dan dugaan pengancaman terjadi melalui sambungan telepon. Namun pada Jumat malam, Jering memenuhi panggilan polisi usai sebelumnya sempat mangkir diperiksa dalam kasus pengancaman. Ia diperiksa selama 4 jam dan diizinkan pulang pada Sabtu dini hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat pedalaman suku Sakai Kabupaten Bengkalis Riau yang tidak memiliki IKTP divaksin. Polda Riau bersama dengan pimpinan daerah membantu suku Sakai dengan mendatanya secara manual. Masyarakat suku Sakai mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh Polda Riau.
Mereka divaksin di Desa Kasumbo, Ampai Batin, Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Selama ini, warga di pedalaman sangat sulit terjangkau karena tidak memiliki nomor induk kependudukan. Dalam vaksinasi kali ini, ratusan warga suku Sakai didata secara manual oleh Pemda setempat. Banyak dari mereka yang belum memiliki KTP atau NIK yang tentunya kemudian akan ada sedikit kendala terkait pendaftaran. Dan hari ini kita bisa selesaikan dengan melakukan pendaftaran secara manual sehingga kemudian kita bisa membantu mereka untuk bisa divaksin. Dalam satu hari, 270 warga suku Sakai mengikuti vaksinasi. Dengan menjangkau vaksinasi di suku pedalaman di Provinsi Riau, diharapkan herd immunity cepat tercapai. Dari Bengkalis, Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan di Kecamatan Kembangan, Jakarta menggelar vaksinasi merdeka dengan menyasar warga yang mengalami disabilitas. Tak hanya memberikan suntikan vaksin, petugas juga memborong seluruh dagangan warga. Petugas kepolisian, TNI, dan tim medis Puskesmas Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat mendatangi permukiman penduduk di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Kedatangan petugas ini guna menyasar warga yang mengalami disabilitas netra yang belum divaksin. Pelaksanaan vaksinasi merdeka dengan sistem jemput bola ini sengaja dilakukan guna membantu warga DKI Jakarta yang kesulitan datang ke gerai vaksinasi. Tak hanya memberikan suntikan vaksin Sinovac, petugas juga memborong seluruh dagangan kerupuk warga. Hal ini untuk membantu mereka di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Ini dagangan Bapak ya, Ibu ya? Iya, dagangan saya, Pak. Kita borong bersama. Alhamdulillah. Ya, istirahat dulu hari ini ya. Iya, saya nggak jalan jadinya. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Hari 17 Agustus. Merdeka angkat tangannya. Merdeka. Kita samperin bersama Bapak Kapolsek dan Pak Danang Riau. Ide ini dari Pak Kapolsek luar biasa sekali dan kita sambut dengan gembira karena dengan seperti ini kita bisa menjangkau sampai ke orang-orang yang kemungkinan tidak terakses oleh vaksin ini. Terima kasih atas pelayanan yang diberikan kepada kami. Kami sangat terbantu dengan adanya vaksin ini dan dari pihak Kapolsek ya sudah mau ya dari tiga pihak ini sudah mau mendatangi kami. Jadi biasanya kan kita yang datang antri di tempat-tempat vaksin. Rencananya vaksinasi sistem jemput bola ini akan terus digencarkan petugas untuk mendapatkan herd immunity di hari kemerdekaan 17 Agustus nanti. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lantaran takut jarum suntik, sejumlah siswa berkebutuhan khusus di Badung Bali histeris dan meronta-ronta saat akan disuntik vaksin COVID-19. Tenaga kesehatan dibantu orang tua siswa dan para guru pun harus turun tangan menenangkan siswa. Sejumlah siswa berkebutuhan khusus di Badung Bali ini histeris saat akan disuntik vaksin COVID-19 tahap kedua. Raut ketegangan seketika terlihat ketika mereka duduk berhadap-hadapan dengan petugas vaksin. Begitu memandang jarum suntik yang dipegang, para siswa langsung terlihat panik, histeris, dan meronta-ronta. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Kuta Selatan dibantu orang tua siswa dan sejumlah guru pun berupaya menenangkan siswa. Ya, anak-anak memang seperti itu kan, mereka masing-masing punya keunikan. Ada yang takut, ada yang bertemu dengan orang lain, orang asing itu takut. Jadi tadi itu sempat ada ketakutan seperti itu, ya. Pak ya? 179 siswa berkebutuhan khusus dari 4 sekolah luar biasa di wilayah Kuta Selatan mendapat giliran vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang dipusatkan di Aula SLB Negeri 1 Badung, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Penyuntikan vaksinasi dosis kedua dilakukan setelah diperoleh informasi dari orang tua bahwa tidak ada siswa yang mengalami keluhan usai vaksinasi dosis pertama. Takut nggak dari disuntik adik? Agak takut, agak enggak. Tegang nggak adik? Enggak. Pada vaksinasi dosis kedua ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyiapkan 20 vial vaksin COVID-19 jenis Sinovac yang dapat disuntikan kepada hampir 200 orang.
Dari Badung, Bali, Agus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah warga di Jatinegara, Jakarta ditempelkan stiker belum divaksin oleh petugas. Nantinya mereka akan divaksin di tempat untuk mempercepat target vaksin dan juga meningkatkan kekebalan kelompok. Nah, ya. Umur berapa tahun? 27. Penempelan stiker belum divaksin di sejumlah rumah di DKI Jakarta terus digencarkan. Sejumlah perumahan di kawasan Bidara Cina, Tanjung Lengkong, Jakarta kini jadi sasaran. Satu persatu rumah didata petugas. Bagi warga yang belum divaksin akan ditempelkan stiker untuk jadi target sasaran vaksin pemerintah agar meningkatkan kekebalan kelompok di ibu kota. Nantinya warga yang belum vaksin akan dijadwalkan vaksin di tempat vaksinasi atau vaksin di rumah. Kita memasang stiker untuk supaya mau divaksin. Kalau memang perlu juga kita door to door, kita akan membawa tim para nakes untuk vaksin ke tempat atau rumah masing-masing. Hingga kini 1.000 warga Jatinegara terdata belum divaksin. Penempelan stiker bertujuan untuk menjangkau warga yang tidak bisa divaksin karena berbagai hambatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri dan Panglima TNI meninjau lokasi isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 di Medan, Sumatera Utara. Mereka memastikan seluruh kebutuhan isolasi warga terpenuhi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memberi pengarahan terkait penanganan COVID-19 di Medan, Sumatera Utara. Keduanya juga menekankan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi untuk menekan penyebaran COVID-19. Bagi warga yang terpapar COVID-19 juga diimbau untuk mendatangi lokasi isolasi terpusat agar memudahkan pengawasan dan pengobatan. Selain itu, penggunaan aplikasi Silacak juga diyakini mampu mendukung kegiatan testing, tracing, dan treatment. Tracing kontak erat setelah menerima informasi kasus konfirmasi dan termasuk diantaranya adalah memantau tindak lanjut setelah adanya kasus konfirmasi atau kasus tracing kontak erat untuk dilaksanakan treatment. Apakah masuk di isoman, apakah masuk di isoter, termasuk fasilitas di isoter, nakes, vaskes, obat-obatan. Tadi disampaikan mulai dari bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan pembatasan untuk wilayah-wilayah yang masih ada di level 4 dan juga bagaimana meningkatkan protokol kesehatan terhadap wilayah-wilayah yang diberikan kelonggaran terkait dengan asesmen di level masing-masing, sehingga kelonggaran diberikan tapi penegakan aturan terkait protokol kesehatan betul-betul harus. Lomba penulisan artikel dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan BPIP menuai kritik. Kami akan sampaikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.